Shalom, selamat pagi saudari-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Doa dan harapan saya, saudari-saudara semua selalu sehat dan selalu bisa menikmati kasih dan penyertaan Tuhan yang sempurna setiap harinya. Kita berjumpa kembali dalam sharing renungan firman Tuhan pagi hari ini. Dan sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu karena sampai saat ini kami masih boleh merasakan kasih dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Ya Tuhan, pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkaulah yang memberkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu, dan kami juga dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ayat renungan pagi kita hari ini terdapat dalam Amsal 19 ayat 17. Begini firman Tuhan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, ia memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amin. Saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, kita akan belajar dua hal penting. Apa itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Poin yang pertama, mengasihi yang lemah. Dalam Alkitab, baik dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, Tuhan selalu mengajari semua umat-Nya untuk mengasihi sesama kita manusia. Mau itu orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal, mau itu orang yang mengasihi kita ataupun yang membenci kita, mau itu orang kaya ataupun orang miskin. Kita semua dipanggil dan diminta Tuhan untuk mengasihi semuanya. Terkhusus hari ini, kita diingatkan Tuhan untuk mengasihi orang yang lemah, yang sering kali digambarkan juga sebagai orang miskin yang hidupnya serba berkekurangan. Tapi pertanyaannya, kenapa kita dipanggil untuk mengasihi orang miskin ataupun orang lemah? Mari coba kita baca firman Tuhan ini terlebih dahulu. Mazmur 69 ayat 33. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Dari ayat firman Tuhan yang barusan kita baca, kita dapat melihat bahwa Tuhan mengasihi semua orang dan orang-orang miskin termasuk di dalamnya. Tuhan tidak pernah melihat latar belakang orang-orang yang dikasihinya, mau dia orang kaya, kuat, ataupun miskin, lemah. Dia tetap mengasihi semuanya menurut kehendaknya. Jadi, sebagai anak-anak Tuhan, kita pun haruslah mengasihi tanpa melihat latar belakang orang yang akan kita kasihi. Dan secara khusus hari ini, Tuhan mengajari kita untuk berani membuka mata terhadap orang-orang lemah dan miskin. Ketika mata kita sudah terbuka, maka kita pun harus mengambil bagian untuk ada di tengah-tengah mereka dan memberikan bantuan. Ingatlah bahwa ketika Tuhan membuka mata kita untuk bisa melihat orang-orang yang lemah dan miskin,
Tuhan mau kasih kita konfirmasi kalau kita udah diberkati, dan sekarang waktunya kita yang harus jadi alatnya Tuhan untuk memberkati mereka yang hidupnya berkekurangan. Akan tetapi, Tuhan juga ingatkan kalau kita menutup pintu hati kita untuk menolong mereka yang hidupnya berkekurangan, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam diri kita? Dan dari bagian ini jelas memberitahu kita bahwa ketika kita menutup pintu hati kita untuk mengasihi dan menolong orang yang dimana kita sudah tahu orang itu hidupnya berkekurangan, maka kasih Tuhan sebenarnya tidak ada dalam diri kita. Jadi, kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan mengasihi orang-orang yang miskin dan lemah, maka kita sebagai anak-anak Tuhan pun marilah memberi diri dipimpin oleh Tuhan untuk mengasihi mereka yang hidupnya berkekurangan. Jangan pernah menutup pintu hati kita untuk dipakai Tuhan. Poin yang kedua, Tuhan yang membalas setiap perbuatan baik. Setelah Amsal 19 ayat 17 di awal berkata, "Siapa menaruh belas kasih terhadap orang lemah, dia pun melanjutkannya dengan berkata, ia memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu." Dari bagian ini, kita bisa melihat bahwa ketika kita mengasihi orang-orang yang lemah dan miskin, maka kita akan seakan-akan membuat Tuhan berutang kepada kita, dan nantinya Tuhan akan memberikan balas atas perbuatan yang telah kita lakukan kepada orang-orang lemah dan miskin tadi. Lalu, dalam khotbah Yesus tentang akhir zaman yang tertulis dalam Matius 25 ayat 34-40 juga mengatakan hal yang mirip, yaitu, "Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?' Dan raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku.'" Dari firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa upah itu Tuhanlah yang akan memberikan, bukan hanya upah yang akan kita terima untuk bisa menjalani hidup di dunia ini, tapi juga upah hidup di dalam kerajaan Allah. Sungguh upah yang luar biasa yang akan kita terima ketika kita peduli serta mengasihi mereka yang hidupnya berkekurangan. Dan melalui firman ini juga, Yesus mau memberitahu kita bahwa ketika kita mengasihi dan menolong orang-orang yang lemah, maka kita pun sebenarnya sedang melayani Yesus. Kita sedang melakukannya untuk Yesus. Jadi, dari bagian ini, kita mau ditanamkan sebuah motivasi yang benar
yaitu kita sedang melayani Yesus ketika kita mengasihi orang-orang lemah dan miskin. Sehingga ketika melayani orang-orang ini, Tuhanlah yang akan memberikan kita upah sesuai dengan kehendak-Nya, baik berkat selama hidup dalam dunia hingga hidup kekal dalam kerajaan Allah. Akan tetapi, jangan sampai kita berpikiran seperti ini. Aku harus memberi bantuan kepada orang miskin banyak-banyak, biar Tuhan juga kasih banyak, karena kan Tuhan bilang, kalau Dia pasti membalas perbuatan baik kalau menolong orang yang miskin. Saya mau bilang, konsep berpikir ini adalah konsep yang salah. Mungkin kita sudah ditanamkan tentang jika kita memberi banyak, maka kita akan mendapat banyak. Hal ini tidak salah, tapi jangan menjadikan ini sebagai motivasi kita untuk mengasihi, karena kita akan menghilangkan motivasi yang benar dalam mengasihi orang lain. Jangan pernah berharap ketika kita memberi 100, maka Tuhan juga akan memberi 100 ataupun 200. Jangan pernah berharap maupun menerka apa yang akan Tuhan berikan kepada kita. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah memberi dan menolong orang yang lemah dan miskin. Dan stop sampai di situ. Jangan sampai berharap dan menerka Tuhan akan kasih apa, akan kasih berapa. Meskipun firman-Nya mengatakan bahwa Dia akan memberikan balasnya. Karena tugas kita adalah melayani Tuhan yang dibuktikan dengan mengasihi orang lain. Dan masalah upah hanya Tuhan yang tahu. Upah adalah kehendak Tuhan dan hanya Dia yang tahu apa yang sangat layak untuk kita terima. Bisa saja ketika kita kasih 100, lalu Tuhan kasih 100 atau 200 ataupun 300 atau bahkan lebih, ataupun Tuhan kasih hal lain yang memang Tuhan lihat kita butuh itu. Oleh karena itu, jangan pernah menjadi anak Tuhan yang berharap, menerka, dan membatasi apa yang ingin Tuhan berikan kepada kita. Karena upah yang akan kita terima dari Tuhan pasti adalah upah yang paling terbaik yang telah dipersiapkannya untuk kita. Maka sekarang, ketika kita telah mengetahui bahwa Tuhan telah mengajari dan mengingatkan tentang mengasihi orang-orang yang lemah dan miskin, dan juga mengetahui bahwa Tuhan akan menganugerahkan upah yang begitu baik untuk kita, marilah mulai hari ini kita mau untuk mengasihi orang-orang yang lemah dan miskin yang hidupnya berkekurangan, karena ketika kita mengasihi mereka, kita juga sedang melayani Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami telah selesai belajar dan merenungkan firman-Mu yang begitu baik. Firman-Mu mengajari kami untuk menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang lemah dan miskin yang hidupnya berkekurangan. Ketika kami masih sulit untuk mengasihi dan seringkali menutup mata dan pintu hati kami, mulai hari ini bukalah mata dan hati kami ya Tuhan untuk bisa melihat, kemudian melayani dan mengasihi mereka yang lemah dan miskin. Pakailah kami menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk bisa memberkati mereka yang hidupnya berkekurangan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan setiap aktivitas dan pekerjaan kami hari ini. Kiranya Engkaulah yang memberkati dan menyertai kami ya Tuhan.
agar kami dapat mengerjakannya dengan baik dan selalu dapat menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.